Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi hadis kita yang mana kemarin telah kita bahas hadis yang ke-74, yaitu tentang wasiatun balighatun, wasiat yang mendalam, yang mana Nabi SAW mewasiatkan idza qumta fi sholatika wa sholli sholata muwaddi. Idza qumta fi sholatika fa sholli sholata muwaddi. Apabila kamu berdiri dalam salatmu, maka salatlah dengan salat seolah-olah salat perpisahan, salat terakhir. Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan wa ajmi'il iyasa mimma fi aidin nas. Dan janganlah berkata dengan perkataan yang kamu minta udur darinya besok, dan janganlah berharap, terlalu berharap apa yang ada di tangan manusia. Kemarin telah kita baca al-wasiyatul ula wal wasiyatus tsaniyah, sekarang al-wasiyatus salisah ya. Dibaca Mas Ahmad. Al-wasiyatu as-salisatu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ammal wasiyatu as-salisatu fahiya tawtinun nafsi ala ta'alluqi billahi wahdahu wa fi umurin ma'ashihi wa ma'adihi, fala yas'alu ila Allah wa la yaqma'u illa fi fadlihi, wa yuwattinu nafsahu 'ala al-ya'si mimma fi aydin nasi, fa innal ya'sa ismatun, wa man ayasa min syai'in min syai'in istaghna 'anhu, fakama annahu la yas'alu bilisanihi illa Allah, fala yu'alliqu qalbuhu illa billahi, fayabqa 'abdan lillahi haqiqatan saliman min ubudiyatil khalqi qad tuharriru min riqqihim, waqtasaba bidzalika al-'izzu wasyarafu, fa innal muta'alliqa bil khalqi yaktasibu dhullu was-suqutu bihasabi ta'alluqihi bihim, wallahu a'lam. Ya, syukran barakallahu fiik ala husni al-qira'ah. Wa ammal wasiyatu as-salisatu, adapun wasiat yang ketiga adalah wa ajmi'il iyasa mimma fi aidin nas. Fahiya, maka wasiat ini ya ikhwah adalah tautinun nafsi. Tautinun nafsi yaitu melatih jiwa, membiasakan melatih alat ta'alluqi billahi wahdah. Jadi melatih jiwa untuk bergantung hanya kepada Allah. Melatih jiwa untuk bergantung hanya kepada Allah semata. Wa fi umuri ma'ashihi wa ma'adihi fala yas'alu ilallah. Dan dalam perkara-perkara kehidupannya, perkara dunia, wa ma'adihi, dan perkara kembalinya, ma'ad, yaitu perkara akhirat, fala yas'alu illallaha, maka dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Wa la yaqma'u illa fi fadlihi, dan tidak berharap kecuali pada pada
karunia Allah. Jadi tidak berharap kecuali kepada karunia Allah. Wa yuwattinu nafsahu, dan melatih jiwanya, membiasakan jiwanya alal ya'si mimma fi aidin nas, untuk tidak berharap. Ya'si itu kan secara asal putus asa ya. Putus asa ya, tidak berharap. Kalau putus asa kan nggak ada harapan tuh ya. Jadi apa? Tidak berharap mimma fi aidin nas, dari apa yang ada di tangan manusia. Fa innal ya'sa ismatun, karena tidak berharap pada apa yang ada di tangan manusia itu salah satu bentuk ismatun, perlindungan, penjagaan dari minta-minta, dari hasad, iri hati. Waman ayisa, jadi ikut wazan apa? Fa'ila. Waman ayisa min syai'in istaghna anhu. Barang siapa yang tidak berharap dari sesuatu, maka apa? Istaghna anhu, merasa cukup darinya. Jadi tidak butuh darinya. Istaghna anhu, merasa cukup, tidak butuh darinya. Istaghna anhu. Ini kaidahnya, waman aisa min syai'in istaghna anhu. Dia merasa cukup, tidak butuh darinya. Fa kama annahu la yas'alu bi lisanihi ilallah, sebagaimana dia tidak meminta dengan lisannya kecuali hanya kepada Allah. Jadi tidak minta dengan lisannya kecuali hanya kepada Allah. Fala yu'alliqu qalbahu illa billah, maka tidak menggantungkan hatinya kecuali kepada Allah. Ini. Jadi pentingnya seseorang itu hanya menggantungkan hatinya kepada Allah. Fayabqa 'abdan lillahi haqiqatan. Maka apa? Maka dia tetap menjadi apa? Hamba Allah yang sebenarnya. Hakikatan, hamba Allah yang sebenarnya. Fayabqa 'abdan lillahi haqiqatan. Saliman min ubudiyatil khalqi, selamat dari penghambaan diri kepada makhluk. Qad taharrara, atau apa? Yang qad taharrara min riqihim, dia telah merdeka dari apa? Dari perbudakan mereka. Saliman min ubudiyatil khalqi qad taharrara min riqihim, dia telah merdeka, telah bebas dari apa? Perbudakan mereka, karena enggak berharap dengan apa yang di tangan manusia. Waqtasaba bidzalika al-'izza wasyarafa. Waqtasaba bidzalika, nah ini apa bidzalika berarti apa? Dipotong itu ya. Jangan bidzalika al-'izzi wasyarafi. Kalau bidzalika al-'izzi wasyarafi kan apa? Badal. Tapi kalau waqtasaba bidzalika al-'izza itu maf'ul bih dari mana? Iktasaba. Nah itu ya. Jadi tidak mesti kalau yang setelah isim isyarah ada isim ma'rifat langsung kita hukumi badal gitu ya. Karena di sini bacanya dipotong waqtasaba bidzalika al-'izza wasyarafa. Waqtasaba bidzalika al-'izza wasyarafa, dan
memperoleh dengan hal tersebut ya ikhwah, tidak berharap dengan apa yang ada di tangan manusia dan hanya bergantung kepada Allah, maka akan mendapatkan dengan hal tersebut apa? Kemuliaan, al-izza wasyarafa, mendapatkan kemuliaan. Fa innal muta'alliqa bil khalqi, karena sesungguhnya orang yang bergantung kepada makhluk, orang yang bergantung kepada makhluk, yaktasibud dulla was-suquta, maka dia akan mendapatkan kehinaan, jatuh harga dirinya, jatuh apa? Kedudukannya, akan mendapatkan kehinaan dan jatuh kedudukannya bihasabi ta'alluqihi bihim, sesuai dengan apa? Bergantungnya dia dengan mereka, dengan makhluk. Jadi seseorang itu kalau bergantung dengan makhluk, maka akan hina, akan rendah kedudukannya. Menunjukkan ya ikhwah bahwasanya hamba yang hakiki itu benar-benar menghambakan peribadahannya hanya kepada Allah. Buktinya adalah tidak berharap apa yang ada di tangan manusia. Melihat manusia mungkin dunia di tangan mereka, ya, melihat ya dunia di tangan mereka, baik itu berupa rumah yang megah, kemudian mobil yang mewah, ya, dompet yang penuh dengan kartu ATM atau kartu kredit, ya, banyak sekali. Ya. Itu harapannya adalah tidak terlalu menyilaukan kita. Makanya jangan sampai menyilaukan. Jangan berharap apa ada yang di tangan manusia. Kan kalau dalam bahasa Arab ini kan ishad fi dunya yuhibbukallah, washad fi ma'idin nas yuhibbukan nas, kan gitu. Ya. Maka ya ikhwah, di sini hadis yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati, bagaimana seseorang itu bisa khusyuk dalam sholat. Itu dengan merasakan bisa jadi seolah-olah ini adalah sholat terakhirnya. Juga berkaitan dengan masalah lisan. Jangan sampai seseorang menganulir mengklarifikasi apa yang telah ia ucapkan, dalam artian ia menyesal. Tapi kalau klarifikasi baik kan nggak apa-apa ya. Klarifikasi itu nggak mesti negatif kan. Jadi dia minta uzur. Dan juga di sini pentingnya tentang suhud dari apa ada yang di tangan manusia. Jadi zuhud yang hakiki itu zuhdul qalbi. Zuhud yang hakiki adalah zuhudnya hati. Jadi zuhud itu bukan zuhudnya penampilannya compang-camping gitu ya. Terus pakainya bolong-bolong tambalan semua. Terus bibirnya kering, matanya sayu, lesu, menampakkan puasa gitu ya. Jadi zuhud itu bukan bukan anggota badan, bukan pakaian. Ya. Zuhud yang hakiki adalah zuhudnya hati. Itu tidak berharap apa yang ada di tangan manusia. Karena bisa jadi orang itu pakaiannya zuhud, gitu ya, pakaiannya zuhud, badannya kelihatan zuhud, kurus kering gitu ya. Namun bisa jadi hatinya nggak zuhud. Jadi sangat berharap gitu ya. Hatinya sangat berharap dengan harta dunia, apa yang ada di tangan manusia. Iya, kita lanjutkan berikutnya, dibaca Mas Hiri. Al-Hadis Al-Khamis Was-Sab'un. Min asbabil asli Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hal tunsaruna wa tunsaruna illa bi du'afaikum.
رواه البخاري. فهذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأغنياء القادرين أن يستعينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصرة ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجيههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم. وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: نوع يشاهد بالحس وهو القوة والشجاعة القولية والفعلية، وبحصول الغنى والقدرة على الكسب. وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق، ويعلقون به حصول النصر والرزق، حتى وصلت حال بكثير من أهل الجاهلية أي يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ووصلت بغيرهم إلا أن يتضجروا بأوائلهم الذي قدم كسبه وفقدت قوتهم. وهذا كله قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله وكفايته ونذر للأمور على حقيقتها. Ya, syukran barakallahu fiik ala husni al-qiraah. Iya, berikutnya ya ikhwan, al-hadis al-khamis was-sab'un, hadis yang ke-75. Hadis yang ke-75. Hadis yang ke-75, al-hadisul khamis wa sab'un min asbabi an-nasri, di antara sebab-sebab pertolongan, apa yang menyebabkan seseorang itu ditolong. Di antara sebab-sebab pertolongan ini penting sekali, karena kita sangat membutuhkan, ya sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. An Mus'ab bin Sa'din anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsaruna, tidaklah kalian ditolong, wa turzaquna, dan tidaklah kalian diberi rizki, illa bi du'afaikum, melainkan apa? Melainkan karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi adalah seseorang ditolong, ya dari peperangan, dari jihad contohnya, dan tidaklah kalian itu diberi rizki melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka jangan sampai mengesampingkan orang yang lemah. Ila bidu'afaikum. Hadis sahih riwayat Bukhari. Fahadal hadisu fihi annahu, maka hadis ini di dalamnya bahwasannya annahu la, bagaimana bacanya? Layan bagi, bagus. Layan bagi lil aqwiyai al-qadirina, tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi orang-orang yang kuat, qadirina, orang-orang yang mampu. Jadi tidak sepantasnya bagi orang-orang yang kuat, yang mampu,
an yastahinu bi du'afa'il ajizin. Tidak sepantasnya apa? Meremehkan, merendahkan orang-orang yang lemah. Du'afa al-ajizin. Sama ya? Sinonimnya kan? Ad-du'afa wal ajizin. Jangan sampai meremehkan, merendahkan orang-orang yang lemah. Du'afa wal ajizina. La fi umuril jihadi wan nusrati. Ya. Tidak dalam perkara-perkara jihad dan perkara kemenangan. Nusrah. Ketika jihad jangan sampai meremehkan orang-orang lemah. Jihad kok bawa orang tua ini. Kamu udah tua ikut jihad, udah sepuh. Nah, bisa jadi apa namanya sebab pertolongan kemenangan dalam jihad adalah hal tunsaruna ila bidu'afai. Tidaklah kalian ditolong karena doa-doa orang yang lemah ini. Gitu kan. Orang yang lemah itu kan doanya lebih apa? Lebih merendahkan diri gitu. Lebih khusyuk. Kayak mbah-mbah yang sudah sepuh itu, yang sudah lemah itu biasanya doanya lebih khusyuk. Maka jangan lupa minta doa restu mereka. Wala fi umuri rizki wa ajzihim anil kasbi. Ya. Jadi jangan meremehkan orang-orang yang lemah, ya, tidak dalam perkara jihad, dalam perkara apa? Kemenangan, dan tidak pula dalam perkara-perkara rizki. Perkara-perkara apa? Rizki dan lemahnya mereka dalam mencari rizki. Anil kasbi. Jadi la fi umuri rizki, tidak pula dalam perkara-perkara rizki dan lemahnya mereka dari mencari rizki. Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan annahu, bahwasannya qad yahdusun nasru, terkadang apa? Yahdusun nasru, terjadi pertolongan. Qad yahdusun nasru alal a'da, diperolehnya apa? Pertolongan, kemenangan atas musuh. Terkadang apa? Terjadinya kemenangan atas musuh. Terjadinya pertolongan atas musuh. Ya. Wabastur rizki, lapangnya rizki. Nah ini ya. Jadi menangnya, terjadinya apa? Pertolongan atas musuh. Wabastur rizki, lapangnya rizki. Apa sebabnya ya ikhwah? Bi asbabi du'afa, dengan sebab orang-orang yang lemah. Bitawajjuhihim, tawajjuh, ya bukan tawajjuh tapi apa? Tawajjuhihim wa du'aihim. Dengan apa? Tawajjuh itu aqbala, maknanya aqbala, yaitu menghadapnya mereka dan doanya mereka. Ini beliau sebutkan maksud dari bidu'afaikum gitu ya. Ini maksud dengan sebab orang-orang yang lemah adalah apa? Karena orang-orang yang lemah itu bitawajjuhihim, orangnya apa? Semangat gitu ya, fokus belajar. Wa du'aihim, dengan menghadapnya mereka dan doa mereka. Nah ini jangan meremehkan doanya orang-orang yang lemah ya ikhwah. Wa tawajjuhim wa du'aihim. Tawajjuhihim wa du'aihim. Jadi dengan
dengan sebab apa? Bitawajuhim, dengan sebab ini bak sababiyah ya. Bi asbabi du'afa, dengan sebab orang-orang yang lemah. Maksudnya apa? Bitawajuhim. Ini karena orang lemah itu menghadap, maksudnya fokus khusyuk ya. Wa du'aihim, dan dengan sebab doa mereka. Wastinsorihim, dengan sebab mereka itu minta pertolongan. Istansara ya, itu wazan apa? Istaf'ala, dengan sebab mereka minta. Wastirzaqihim, dengan sebab mereka minta rizki. Ya. Wadhalika annal asbab allati tahsulu bihal maqasidu naw'ani. Yang demikian itu bahwasanya sebab-sebab yang diperoleh dengannya tujuan. Jadi sebab-sebab yang diperoleh dengannya tujuan itu ada naw'ani, ada dua macam. Nau'un yushahadu bil hirs. Yang pertama adalah jenis yang bisa disaksikan dengan indera. Jadi sebab-sebab yang diperoleh tujuan itu ada dua macam. Tahsul bihal maqasid. Yang pertama adalah jenis yang bisa disaksikan dengan indera. Wa huwal quwwatu wasyaja'atul qawliyatu wal fi'liyatu. Itu adalah kekuatan, keberanian dalam perkataan dan perbuatan. Wa bihusulil ghina wal qudrati 'alal kasbi, dan memperolehnya kecukupan. Wa bihusulil ghina, memperolehnya kecukupan, wal qudrati, dan kemampuan 'alal kasbi, untuk mencari penghasilan. Ya. Wa hadha an-naw'u huwa alladhi yaghlibu ala qulubi aktsaril khalqi. Maka jenis ini adalah jenis yang pada umumnya apa? Pada hati-hati kebanyakan makhluk. Wa hadha an-naw', jenis ini ya, jenis yang bisa disaksikan dengan indera. Bahasanya apa? Jenis ini yang pada umumnya ada pada hati-hati sebagian besar makhluk. Wa hadha an-naw' huwa alladhi yaghlibu ala qulubi aktsaril khalqi wa yu'alliquna bihi husulan nasri wa rizqi, dan mereka menggantungkan dengannya ya diperolehnya pertolongan dan rizki. Perolehnya apa? Pertolongan dan rizki. Hatta wasalat al-halu yu'alliquna bi husulan nasi wa rizki, dan menggantungkan dengannya dalam memperoleh kemenangan dan rizki. Hatta wasolatil halu, sampai keadaannya itu apa?
keadaan itu sampai hatta wasalat ya, keadaannya sampai bikasirin banyak min ahli jahiliyah, banyak dari penduduk atau dari ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah, an yaqtulu auladakum khasyatal faqri, mereka membunuh anak-anak mereka khasyatal faqri, karena apa? Takut miskin, takut fakir. Wa wasalat bi ghairihim ila an yattajjaru. Wa wasalat bi ghairihim ya. Jadi jenis inilah yang umumnya menimpa hati kebanyakan manusia. Mereka apa? Mengkaitkan dapat memperoleh pertolongan dan rezeki sampai apa? Sampai keadaan banyak dari ahli jahiliyah yang mereka yaqtulu auladahum khasyatal faqri, membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Wa wasalat bi ghairihim ila ayatadajjaru bi awailihim, ya. Bahkan apa ikhwan? Bahkan sampai hal ini sampai apa? Sampai kepada selain mereka, selain apa? Ahlul jahiliyah ya. Bahkan selain mereka sampai kepada selain mereka ila an yatadajjaru. Yatadajjar itu berkeluh kesah kan? Berkeluh apa? Kesah. Berkeluh kesah dengan apa? Bi awailihim. Awail itu jamak dari ailah, keluarga mereka. Alladzina udima kasbuhum, yang tidak ada penghasilan. Ya. Wa faqadat quwwatahum, dan kehilangan kekuatan mereka. Wa hadza kulluhu qasru nadharin, dan ini seluruhnya adalah apa? Pendek apa penglihatannya. Ya apa istilahnya adalah cepet pikiri ya, cepet pikir. Tapi apa? Pandangan yang pendek pandangannya itu. Wa dha'fu imanin, dan apa? Lemah imannya. Wa qillatu siqatin, sedikitnya keyakinan, sedikitnya kepercayaan. Siqah, sebenarnya percaya, artinya percaya biwa'dillah, dengan janji Allah, wa kifayatih, dan kecukupannya. Wa nadharin lil umuri ala haqiqatiha, dan sedikitnya apa? Melihat perkara-perkara sesuai dengan apa? Yang sebenarnya, sesuai dengan hakikatnya. Iya. Hal min soal ya, ada pertanyaan sampai sini. Jadi intinya ya, nau'un yushahadu bil his, jenis yang apa? Yang bisa disaksikan dengan indera. Jadi sebab-sebab yang diperoleh dengannya tujuan itu ada yang jenisnya itu bisa disaksikan dengan indera. Itu apa?
wa huwa al-quwwatu wasyaja'atul qauliyah wal fi'liyah. Ya, an-naw'u tsani sekarang. Mas Ridho, tafadhal. Awail. Jamak dari ailah, keluarga. Ya, ada pertanyaan lagi, Wah? Jadi awail itu jamak dari keluarga. An yatadajjaru, berkeluh kesah. Tadajjur. Iya, syukran barakallahu fikum. Wa amma an-naw'u tsani, adapun jenis dua dari sebab. Kalau tadi kan ada sebab apa? Sebab hissiyah ya. Yang pertama tadi asbab hissiyah, sedangkan yang kedua ini ada asbab apa? Maknawiyah. Sebab hissiyah, sebab maknawiyah. Wa man nawsani asbabun ma'nawiyatun. Ya, kalau tadi kan apa? Sebab-sebab yang hissiyah bisa dilihat. Ini sebab maknawiyah untuk mendapatkan apa? Oleh rezeki, kemenangan. Nah, ini penting sekali ya, ikhwah, sebab maknawi ini wa hiya quwwatut tawakkuli 'ala Allah. Yaitu kuatnya tawakal kepada Allah fi husulil matalibi ad-diniyah wa dunyawiyah. Kuatnya tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah dalam mendapatkan ya matalib, keinginan-keinginan diniyah, ya, matalib tujuan-tujuan agama maupun tujuan apa? Dunia. Jadi kuatnya tawakal kepada Allah di dalam apa? Di dalam mencari tujuan dunia dan agama. Wa kamal. Kamal ini ataf kemana ya ikhwah? Ataf kemana ini Mas Giri? Ataf ke tawakul. Sahih Mas Ahmad? Iya, bagus. Karena ya ataf ke kuah gitu ya. Kuah. Bagus kan, ini kan kuah dengan kamal ya, cocok kan ya? Dia sudah kamal.
wa kamalus siqati bihi, dan sempurnanya siqah bihi, percaya kepada Allah, sempurnanya kepercayaannya kepada Allah, sempurnanya percayanya kepada Allah. Wa kuwatut tawajjuhi ilaihi, dan kuatnya dalam menghadap kepada Allah. Wa talabi minhu, kuatnya dalam apa? Permintaannya kepada Allah. Wa kuwat talabi minhu. Ya. Kemudian ya ikhwan, wa hadhil umuru taqwa jiddan minad du'afa'il ajizin alladina alja'athum daruratu ila an ya'lamu haqqal ilmi anna kifayatahum wa rizqahum wa nasrahum min indillah. Wahadihil umur, dan perkara-perkara ini maksudnya apa saja? Kuwatut tawakkul, siapa lagi? Kamalus siqah, dan kuwatut tawajjuh dan tolab ya. Jadi perkara-perkara ini takwa jiddan, ya, kuat sekali. Sangat kuat. Takwa jiddan itu adalah kuat sekali atau sangat kuat minad du'afa al-ajizin, dari orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu apa? Kuat tawakalnya, kuat siqah billahnya. Alladzina alja'athum ad-daruratu, yang mana darurah, kondisi mereka yang mendesak ya, kondisi mereka yang darurah, karena orang-orang yang apa? Lemah. Itu apa? Alja'athum, membawa mereka kepada ila an ya'lamu haqqal ilmi, membawanya kepada apa? Untuk mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya. Ini rahasianya. Jadi orang-orang lemah itu ternyata ya doanya lebih khusyuk, lebih tawakal, lebih kuat siqah billahnya. Jadi perkara darurah kan keadaan mereka karena lemah tadi ya. Maka alja'athum ad-daruratu ila ayya'lamu haqqal ilmi. Jadi membawa mereka untuk mengetahuinya dengan pengetahuan yang sebenarnya. Ayya'lamu haqqal ilmi. Haqqa sebagai apa? Ya, maf'ul mutlaq. Anna kifayatahum, masdar muawwal. Masdar muawwal sebagai apa? Maf'ul bihnya kan. Ayya'lamu haqqal ilmi anna kifayatahum wa rizqahum wa nasrahum min indillah. Bahwasanya kecukupan mereka, rizki mereka, ya, kemenangan mereka, pertolongan mereka itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum fi ghayatil ajzi, mereka juga mengetahui dengan sebenarnya bahwasanya apa, mereka itu pada puncaknya kelemahan. Ya, annahum fi ghayatir rizqi, fan kasarat qulubuhum, maka remuk hati mereka, remuk redam gitu ya, remuk redam. Ini kasar itu kan artinya apa? Pecah, rusak, pecah gitu ya, patah. Namun ini adalah fan kasarat qulubuhum, ini adalah positif. Ini kasarat qulubuhum ini ya, bukan artinya rusak, itu enggak ya. Kasara itu berarti jadi remuk redam, kan? Remuk redam. Fan kasarat qulubuhum, remuk redam hati mereka.
wa tawajjahat ila Allah, sehingga apa? Hanya menghadap kepada Allah. Tawajjahat ila Allah. Fa'ilnya kan masih qulub ya. Fa'anzala lahum min nasrihi wa rizqihi, maka Allah menurunkan untuk mereka min nasrihi sebagai bentuk apa? Pertolongan Allah, wa rizqihi dan rezeki dari Allah, min daf'il makarih, min daf'il makarih, dari menolak apa? Hal-hal yang makruh. Wa jalbil manafi, dan mendatangkan apa? Manfaat-manfaat. Mala, ma ini i'rabnya apa ini ma? Ma ini i'rabnya apa coba? Mas Ridho. Sebagai materi sebagai saya macam nikah di mahali jarin. Bapak Mahfud sebagai dari iya bagus, terima kasih Nasbin sebagai apa? Maf'ul bi dari anzala. Fa anzala lahum min nasrihi wa rizqihi min daf'il makarih wa jalbil manafi ma la yudrikuhul qadiruna. Ya Allah menurunkan apa yang tidak diperoleh oleh orang-orang yang mampu, qadiruna. Allah menurunkan bagi mereka ma la yudrikuhul qadiruna wa yassara lil qadirina bisababihim, dan memudahkan untuk orang-orang yang mampu, qadirina bisababihim, dengan sebab mereka. Mereka siapa ini? Ad-du'afa, bagus. Minar rizqi, dari rizki, malam. Ma di sini i'rabnya apa? Di mahrinasbin sebagai maf'ul bih dari mana? Yassara, bagus. Allah mudahkan bagi orang-orang yang mampu dengan sebab mereka, ya, berupa rizki malam yakun lahum fi hisab, rizki yang tidak mereka sangka-sangka. Ya, malam yakun lahum fi hisab, tidak disangka-sangka ya, tidak diperhitungkan. Malam yakun lahum fi hisab, yang tidak mereka perhitungkan. Ternyata apa? Ternyata orang-orang yang qadir itu mendapatkan rezeki dengan sebab apa? Orang-orang yang lemah. Jadi tidak mereka perhitungkan. Malam yakun lahum fi hisab bukan termasuk dalam perhitungan mereka. Fa inna Allah ja'ala likulli ahadin rizqan muqaddaran, maka Allah menjadikan untuk setiap orang itu rizki yang muqaddar, yang sudah ditentukan, yang sudah ditakdirkan.
Iya, dilanjutkan Mas Sedika bacanya. Mufattaran ya. Barakallahu fiik. Wa qad ja'ala arzaqa haula'il 'ajizina. Dan Allah sungguh juga menjadikan rizki mereka orang-orang yang lemah ala yadil qadirina. Di atas tangan orang-orang yang mampu. Karena orang yang mampu kan mau berarti kan sedekah, zakat, gitu ya, infak gitu ya. Ya Allah juga menjadikan rizki mereka orang yang lemah itu di atas tangan-tangan ya, pada tangan-tangan orang yang mampu. Tangan orang yang mampu. Qadirina. Orang kaya maksudnya. Namun juga wa 'ala qadirina 'ala dzalik. Dan Allah Allah membantu orang-orang yang mampu, orang-orang yang qadir, yang mampu atas hal tersebut. Wa khususan man qawiyat siqatuhum billah, terkhusus orang yang kuat siqahnya billah, orang yang kuat siqah kepercayaannya dengan Allah. Man qawiyat siqatuhum billah. Watma'annat nufusuhum li sawabihi, dan tenang jiwa-jiwa mereka terhadap pahala Allah. Fa innallaha yaftahu li haula'i min asbabin nasri wa rizqi ma lam yakun lahum bibal. Maka sesungguhnya Allah membukakan untuk mereka dari sebab-sebab pertolongan dan rizki maf'ul bih dari mana? Yaftahu ma lam yakum lahum bibalin, yang tidak terbetik dalam benak mereka. Waladara lahum fi khayal, waladara lahum fi khayalin, dan belum belum berputar, belum terbentik dalam
khayalan mereka fi khayal. Jadi belum pernah terbetik dan belum pernah terbayangkan. Wala daralahum fi khayal. Fakam min insanin, maka betapa banyak manusia kana rizquhu muqattaran. Rizkinya itu apa? Muqattaran. Muqattaran itu apa? Sedikit, dibatasi kan itu. Muqattaran. Sedikit batasi. Falamma kasurat ailatuhu, maka ketika apa? Banyak ailatuhu, banyak keluarganya. Keluarganya al muta'alliquna bihi, yang bergantung dengan apa? Dengannya. Wasi'allahu lahu rizqa min jihatin, maka Allah meluaskan baginya rezeki dari sisi-sisi wa asbabin syar'iyatin qadariyatin ilahiyatin, dan dari sebab-sebab apa? Sebab-sebab syar'i yang sebab-sebab apa? Qadari. Ya, jadi wasi'allahu lahu rizqa, Allah melapangkan baginya rizki dari sisi-sisi wa asbabin syar'iyatin qadariyatin ilahiyah, dan sebab-sebab apa? Syar'i, sebab-sebab syar'i. Sebab-sebab syar'i seperti tawakal, doa, itu syar'i. Sebab-sebab qadariyah dengan apa? Dengan sebab qadari. Qadari itu yang terbuktikan dengan percobaan, dengan pengalaman al-ilahiyah. Wa asbabin syar'iyatin qadariyatin ilahiyatin. Ada sebab syar'i, sebab qadari. Wa min jihati wa'dillahi alladzi la yukhlif, dan dari sisi apa? Janji Allah yang tidak pernah mengingkari. Dan dari sisi apa? Janji Allah yang tidak pernah mengingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu maka Dia Allah pasti menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Wa min jihati du'ail malaikah kulla sabahi yaumin, dan dari sisi apa? Doanya para malaikat setiap pagi harinya. Sabahi yaumin. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang-orang yang berinfak itu berikan ganti, wa a'ti mumsikan talafa, dan berikanlah orang-orang yang apa? Yang menahan itu kehancuran. Kalau talafa kan ganti ya. Dilanjutkan berikutnya Bapak Mahfud. A'ti
yadihi. Kuliah ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Jadi wa min jihati du'ail malaikati kulla sabahi yaumin Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Dari sisi doanya para malaikat yang turun ya, dua malaikat yang turun setiap pagi harinya. Yang satu berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti, berikanlah bagi orang yang infak itu ganti, wa a'ti mumsikan talafa, dan berikanlah bagi orang-orang yang mumsik menahan diri, yang menahan enggak infak, talafa kehancuran. Wa min jihati anna arzaka haula'i du'afa tawajjahat ila man qama bihim wa kanas ala yadihi. Dan dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya rizki mereka orang-orang yang lemah itu mengarah pada ila man qama bihim, mengarah pada orang yang menegakkan mereka. Wa kanat ala yadihi, dan apa? Rizki mereka itu apa? Di atas tangannya. Ila man qama bihim. Jadi man qama bihim itu yang apa namanya? Yang orang yang menegakkan urusan mereka. Man qama bihim, orang-orang yang mampu, yang tanggung jawab itu ya, man qama bihim, yang bertanggung jawab terhadap mereka orang-orang lemah. Wa kana ala yadihi. Wa min jihati anna yaddal mu'tiya yaddal mu'ti hiyal ulya min jamil wujuh. Dan dari sisi apa? Bahasanya tangan yang memberi itu yang tinggi, yang lebih baik daripada apa? Yang menerima ya, min jami'il wujuh, dari seluruh sisi. Wa min jihati annal ma'unata minallah ta'ti ala qudratil mu'nah. Dan dari sisi bahwasanya pertolongan dari Allah itu datang sesuai dengan apa? Kadar mu'nah, sesuai dengan kadar apa? Bebannya. Jadi pertolongan dari Allah itu datang sesuai dengan kadar apa? Nah, bebannya. Jadi pertolongan dari Allah datang sesuai dengan kadar bebannya. Nah. Wa anal barakata tusyariku kullama kana liwajhin wa muradan bihi sawabahu wa lihada naqul. Dan bahasanya barokah itu menyertai, mengikuti kullama kana liwajhihi, segala sesuatu yang itu untuk apa? Wajah Allah kan gitu. Kullama tusyariku kullama kana liwajhihi gitu ya. Muradan bihi sawa, mengharap apa? Dengannya pahala Allah. Walihana naqulu, karena itu kita katakan wa min jihati ikhlasil abdi lillah, dari sisi keikhlasan seorang hamba kepada Allah, wa taqarrubihi ilaihi, dan mendekatkan dirinya kepada Allah, bi qalbihi, dengan hatinya, wa lisanihi wa yadihi, ulama anfaqa tawajjaha ila Allah wa taqarraba minhu.
setiap kali berinfak maka tawajjah ila Allah, menghadap kepada Allah, wa taqarraba ilaihi, mendekatkan diri, wa ma kana lahu fahuwa barakun, dan apa yang itu karena Allah maka itu adalah yang diberkahi. Wa min syati ikhlasil 'abdi lillah, dan dari sisi apa keikhlasan seorang hamba kepada Allah, wa taqarrubihi ilaihi, dan mendekatkan dirinya kepada Allah, fi qalbihi wa lisanihi wa yadihi, dengan hati, lisan dan tangannya, kama anfaqa tawajjuha ila Allahi, kulama anfaqa tawajjuha ila Allahi wa taqarraba ilaihi wa makalahu fa wa mubarakun. Itu jelas nih ya. Wa min syati kuwati tawakkul, dan dari sisi apa kuatnya tawakal, wasiqatil munfiq, dan percayanya orang yang berinfak, wa tam'ihi fi fadlillahi wa birrihi, dan rasa harapnya orang yang berinfak terhadap karunia Allah dan kebaikannya. Wa tam'u war raja, maka apa? Berharap itu min akbaril asbab, di antara sebab terbesar li husulil matlub, untuk mendapatkan apa? Harap, tujuan yang jadi harapan. Wa min jihati du'ail mustad'afina wa mustad'afina al-munfaq alaihim, dan dari sisi apa? Doa al-mustad'afin, doanya orang-orang yang tertindas. Mustad'afin, doanya orang-orang yang tertindas, munfaq alaihim, yang munfaq alaihim itu yang mereka diberi infak. Jadi orang-orang yang tertindas diberi infak, terus apa? Berdoa, kan mustajab ya. Al-munfaq alaihim, doanya orang yang tertindas ya, mereka itu diberi infak. Fa innahum yad'una Allah, ini ya, maka mereka berdoa kepada Allah, in qamu wa qa'adu, ketika mereka ya berdiri, duduk, wa fi kulli ahwalihim, dan pada setiap keadaan mereka, liman qama bi kifayatihim, mendoakan apa? Kebaikan, mendoakan kebaikan untuk orang yang menegakkan untuk mencukupi mereka. Jadi yang bertanggung jawab untuk apa? Mencukupi mereka, menegakkan apa? Kebutuhan Allah ya. Wa du'a sababun qawiyyun, dan doa adalah sebab yang kuat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, wa qulu hadza mujarrabul musyahad. Ini ya ikhwah, mujarrab bisa didapat, yang mujarrab, musyahad yang bisa disaksikan ya. Fa tabban lil mahrumin, maka apa? Kecelakaan, binasalah orang-orang yang terhalang, lil mahrumin. Wa du'a sababun qawiyyun, doa itu adalah sebab yang kuat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya astajib lakum, akan aku penuhi kalian.
Wa kullu hada mujarrabun musyahadun fatab dan ya kayak tabat yada itu ya. Lil mahrumin. Wa ma ajalla ribhal muwaffaqin. Nah ini dan alangkah agungnya, alangkah besarnya apa? Keberuntungan ya, alangkah besarnya, alangkah agungnya keuntungan al-muwaffaqin, orang-orang yang diberi taufik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini penting sekali ya, wa hal tunsaruna wa turzaquna illa fi du'afaikum. Ini tadi dari wamin jihadin ini maksudnya apa? Sebab luas rezeki. Iya, bagus. Ini adalah keterangan apa? Fa innallaha yaftahu lihaula min asbabin nasri wa rizqi ma lam yakun lahum bibalin wala dara lahum fi khayalin, gitu ya. Khayalin. Fakam min insanin kana rizquhu muqattaran falamma kasurat ailatuhu. Ini yang pertama ya. Yang pertama. Falamma kasura ailatuhu al-muta'alliquna bihi wasi'allahu lahu rizqa min jihatin wa asbabin syar'iyyatin qadariyatin ilahiyatin. Tapi ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Tadi kita sebelum nanti besok Jumat mengingatkan besok Jumat itu sore itu alfiyah dan pada maghrib hadis ya. Tetapi ada apa? Muhadasah ya? Muhadasah ya? Pada maghrib muhadasah. Iya kan? Muhadasah apa hadis? Muhadasah ya? Muhadasah. Ya bukunya ganti ya? Udah ganti muhadasah. Ya beli ya, alhamdulillah. Nyari. Ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini persiapan sholat maghrib. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.